Arena sunyi dalam ketegangan saat tubuh Yangkai nyaris roboh. Lututnya gemetar menahan sisa tenaga terakhir. Darah mengalir di sudut bibir, namun sorot matanya tetap menyala, bukan karena ketakutan melainkan semangat baja yang tak mampu dipadamkan. Zhao Dingjun berdiri dengan wajah penuh luka dan kemarahan, berteriak lantang, "Apa kau gila? Kalau kau tak menyerah sekarang, kau akan mati." Tapi Yangkai tidak menjawab, ia hanya menahan lurus ke depan, diam namun mengguncang. Tatapan yang bukan berasal dari murid percobaan biasa, melainkan dari seseorang yang telah mengukir jalan hidupnya dalam penderitaan dan tekad. Di sekeliling mereka kerumunan murid membisu, terpaku oleh pertarungan tak seimbang yang kini berubah menjadi pembuktian harga diri. Untuk sesaat waktu seolah terhenti. Dan di tengah debu yang masih menari di udara hanya satu hal yang pasti. Semangat Yangkai tak akan runtuh, bahkan jika tubuhnya hancur. Dan itulah yang membuat semua orang mulai melihatnya sebagai ancaman. Ledakan kekuatan memecah udara ketika kedua murid saling menerjang. Tinju saling menghantam dalam dentuman brutal yang mengguncang arena. Mata Yangkai melebar, bayangan kelam menyelimuti wajahnya, bukan karena takut tapi karena tekadnya telah membakar akal sehat. Sementara lawannya Zhao Dingjun mengerahkan seluruh tenaganya. Otot-ototnya menegang, wajahnya terlihat pucat. Tiba-tiba dari arah lain terdengar suara panggilan, "Kakak!" Seru seseorang dari pinggir arena. Suaranya gemetar menyadari bahwa serangan ini bisa membawa akhir. Tatapan Zhao Dingjun mendadak berubah, kegelisahan melintas sesaat di wajahnya. Ia sadar ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah benturan harga diri, kehormatan, dan tekad yang tak bisa dihentikan. Dan Yangkai, dengan sorot mata yang gelap namun penuh cahaya keyakinan, maju tanpa ragu, menuju titik tanpa kembali. Tiba-tiba suara tamparan menggema keras, memecah udara seperti kilat menyambar. Kepala Yangkai terhempas ke samping. Rambutnya terayun liar, wajahnya terkejut oleh serangan tiba-tiba yang melampaui batas pertarungan biasa. Matanya membelalak, tubuhnya kaku sesaat, lalu jatuh menghantam tanah tanpa sempat menyeimbangkan diri. Debu mengepul di sekelilingnya, tubuhnya tergeletak tak berdaya di kaki lawannya. Zhao Dingjun berdiri di atasnya, napasnya berat tapi sorot matanya kini berbeda, tak sepenuhnya puas, bahkan nyaris ragu. Kerumunan membisu, di antara mereka muncul kesadaran bahwa sesuatu telah berubah. Ini bukan lagi sekedar duel antar murid, ini adalah awal dari kebangkitan seseorang yang terluka terlalu dalam untuk tetap menjadi biasa. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan pohon besar, menciptakan bayangan damai yang kontras dengan kekalahan pahit di arena. Di bawah rindangnya seorang gadis berpenampilan anggun namun misterius mencatat hasil pertarungan di lembaran laporan resmi sekte. Di sana tertulis murid percobaan Yangkai menantang murid biasa Zhao Dingjun. Zhao Dingjun menang. Kalimat itu mengalir dari kuas ke kertas. Seolah tak lebih dari fakta singkat, dingin, tak berpihak dan final. Tapi di balik catatan itu mata tajam sang pecatat menangkap sesuatu yang tak tertulis. Keteguhan, kebangkitan, dan kekuatan tersembunyi yang belum selesai menunjukkan taringnya. Di balik bayangan dan kesunyian, ada pasukan yang tak pernah luput mencatat setiap kejadian. Mereka adalah Dark Hall Pavilion Haven. Pasukan khusus di bawah yurisdiksi tetua ketiga. Mereka tak menonjol, tak ikut bertarung, namun mata mereka tajam. Pena mereka mencatat lebih dari sekedar duel. Di saat para murid sibuk mengejar kemenangan dan poin kontribusi, para gadis bertopeng ini mengintai dari kejauhan, menyusun catatan yang akan menentukan nasib setiap murid. Siapa yang naik, siapa yang stagnan, bahkan siapa yang tak akan pernah dipanggil lagi ke arena. Dalam dunia di mana kekuatan bicara, Dark Hall memastikan setiap tindakan tak luput dari lembar sejarah sekte. Tak perlu khawatir bila tak sempat membuktikan dirimu. Mereka ada di sana, diam-diam tapi mencatat segalanya. Catatan itu memperlihatkan deretan kegagalan Yangkai yang terus menantang dan terus kalah.
dari tantangan ke-143 hingga ke-147. Semuanya berakhir dengan kekalahan. Pada tanggal 7 Mei tahun ke-15, catatan tantangan ke-147 Yang Kai kembali gagal. Meski berulang kali kalah, semangat pantang menyerah Yang Kai tetap menjadi sorotan, memperlihatkan bahwa perjuangan sejati bukan hanya soal menang, tapi keberanian untuk terus mencoba. Di sana sang wanita pencatat memandangi tubuh Yang Kai yang terkapar di tanah, dipenuhi luka dan kelelahan. Ia termenung merenungi catatan yang baru saja ditulisnya, 147 kekalahan berturut-turut. Belum pernah sebelumnya ada riwayat seperti itu dalam sejarah pavilion. Ia mulai bertanya-tanya jika Yang Kai sudah tidak dianggap murid percobaan biasa. Bahkan kesejahteraannya diabaikan. Mengapa ia tetap bertahan di tempat ini? Rasa penasaran dan kekaguman bercampur di dalam pikirannya. Mungkinkah ini bentuk dari kebodohan seorang pria? Ataukah keteguhan luar biasa yang belum bisa dipahami oleh siapapun? Sementara di tempat lain, setelah terkapar tak sadarkan diri akibat kekalahan yang ke-147, Yang Kai perlahan membuka matanya dan tersadar tengah berdiri di bawah pohon rindang. Dengan tatapan bingung ia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Namun tak satu pun ingatan muncul mengenai dirinya. Ia bertanya-tanya dalam hati, ini aku tak ingat pingsan di bawah pohon, bagaimana bisa aku bangun di sini? Rasa penasaran menyelimuti pikirannya seakan ada sesuatu yang tidak wajar tengah terjadi. Namun jawaban masih tersimpan rapat dalam misteri yang belum terungkap olehnya. Setelah kekalahan ke-147 yang kembali menoreh luka di tubuh dan harga dirinya, Yang Kai terbangun di bawah pohon rindang dengan kepala penuh tanda tanya. Ia tak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Tatapannya menyapu sekitar, menemukan bekas seretan yang jelas menuju tempatnya berbaring, menimbulkan kecurigaan yang tak biasa. Selama ini tak pernah ada yang peduli pada dirinya usai pertarungan. Apa ada seseorang yang membawaku ke sini, pikirnya. Bingung namun waspada, luka-luka di tubuhnya masih terasa, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Entah siapa tapi seseorang diam-diam telah memperhatikannya. Di balik rasa sakit dan kekalahan yang terus-menerus, sebuah kesadaran mulai tumbuh. Ia bukan lagi murid biasa yang bisa diabaikan. Mungkin perjuangannya yang dianggap sia-sia selama ini mulai meninggalkan jejak. Setelah sadar dari keanehan yang menimpa dirinya, Yang Kai memeriksa kondisi tubuhnya yang masih penuh luka dan memar. Namun ketika mencoba bergerak, ia meringis kesakitan. Punggungnya terasa nyeri parah akibat diseret. Aku diseret ke sini tepat dengan luka-lukaku yang berdarah. Dia lebih baik meninggalkanku di situ. Sekarang aku makin sakit. Keluhnya kesal. Sambil menggertakkan gigi, rasa sakit membuatnya berpikir bahwa siapapun yang menyelamatkannya tampaknya tidak begitu memikirkan kenyamanan. Namun saat ia hendak bangkit, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa. Sebuah botol kecil berwarna biru kehijauan tergeletak di dekatnya. Ia mengambilnya dan membaca tulisan di botol itu. Blood clotting cream. Krim pembeku darah. Apa ini? Bisiknya dengan bingung namun waspada. Dalam sekejap suasana hatinya berubah. Ia sadar seseorang tidak hanya menyeretnya ke tempat aman, tapi juga meninggalkan bantuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bukan sekadar pertolongan biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa ada yang diam-diam memperhatikannya. Bukan untuk menjatuhkan, tapi mungkin untuk mendorongnya bangkit. Yang Kai menatap botol kecil itu dengan lebih seksama. Kini membaca jelas tulisan Blood Clotting Cream yang terukir di permukaannya. Matanya melebar seketika. Obat ini harganya 10 koin kontribusi di pavilion Highhaven, gumamnya. Suara tercekat antara kaget dan tak percaya. Aku bahkan tak mampu mendapatkannya meski mengepel lantai selama sebulan. Dalam dunia di mana setiap tetes obat adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan, menemukan krim seharga itu di sisinya bukanlah hal sepele. Ini bukan pemberian sembarangan, ini adalah bentuk kepedulian yang mahal, bahkan bagi murid biasa sekalipun. Ketika ia membuka tutup botol dan menghirup aromanya, nafasnya tertahan sejenak.
Aroma ini, obat ini wangi, bisiknya heran. Tak hanya berharga, obat ini juga berkualitas tinggi. Berbeda dari salep kasar yang biasa digunakan para murid tingkat rendah. Seseorang di luar sana bukan hanya menyelamatkannya, tapi juga menganggapnya layak untuk disembuhkan. Dan untuk Yangkai yang terbiasa dipandang sebelah mata, perhatian sekecil itu terasa seperti cahaya pertama dalam lorong panjang penderitaan. Di bawah naungan pohon yang telah menjadi saksi atas banyak penderitaan, Yangkai menutup tangannya di dada dan menutup mata sejenak. Luka-luka di tubuhnya masih terasa, tapi yang lebih membekas adalah kebaikan tak dikenal yang baru saja ia terima. Meskipun aku tak tahu siapa yang menolongku, gumamnya lirih. Yangkai tak akan pernah melupakan ini dan akan membalas nantinya. Kata-kata itu bukan sekedar janji, melainkan tekad yang tak tertanam dalam tanda bahwa seseorang yang pernah dianggap tak berharga kini telah menemukan alasan baru untuk terus melangkah. Dengan tubuh yang masih lemah namun hati yang menguat, ia mengambil tongkat pel dan kembali menjalankan tugas rendahan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Tak ada sorakan, tak ada pujian, hanya jalan sunyi yang terus ia tapaki. Langit perlahan cerah saat ia membuka pintu gubuk kayu kecil yang disebutnya rumah. Di dalamnya hanya ada jerami tua, baju lusuh tergantung, dan dinding yang menceritakan kemiskinan. Tapi tak ada kesedihan di matanya, karena kini meski masih di titik terbawah, ia tahu satu hal. Seseorang percaya padanya, dan itu cukup untuk membakar semangatnya sekali lagi. Di dalam keheningan pondok kayu yang sederhana, Yangkai mulai membuka bajunya perlahan. Gerakan itu terlihat biasa, tapi setiap tarikan kain menggores luka yang belum sembuh. Ketika bajunya terlepas sepenuhnya, tampak jelas punggung yang dipenuhi lebam, luka robek, dan bekas memar yang menyebar bagai peta penderitaan. Sinar matahari pagi menembus jendela kecil menyinari tubuh ringkih yang telah berkali-kali roboh namun tetap berdiri. Tidak ada saksi mata, tidak ada sanjungan, hanya tubuh yang bicara tentang harga yang harus dibayar demi bertahan di dunia keras bernama Pavilion Highhaven. Tapi dalam kesakitan itu tak ada keluhan, hanya diam dan tekad yang semakin mengeras. Dalam diamnya, Yangkai bersiap membersihkan dan merawat luka-lukanya sendiri. Karena ia tahu tidak ada yang akan mengangkatnya. Ia harus bangkit dengan kekuatannya sendiri. Dan itulah alasan mengapa setiap luka menjadi saksi atas kebangkitannya yang tak bisa dihindari. Di dalam pondok yang sunyi, Yangkai berdiri di depan ember air, mengusap tubuhnya yang penuh luka dengan kain basah. Rasa perih menyengat setiap kali kain menyentuh memar di kulitnya, namun dia tetap tenang. Setelah selesai membersihkan diri, dia membuka tutup botol kecil berisi krim pembeku darah. Satu-satunya hadiah berharga dari orang tak dikenal yang menolongnya. Dengan hati-hati ia mengoleskan krim itu ke luka-lukanya. Wajahnya menunjukkan kesakitan yang ditahan, tapi matanya memancarkan tekad. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya diam yang penuh makna. Diam yang berisi rasa syukur, dendam, dan tekad untuk menjadi lebih kuat. Dengan hati-hati Yangkai mencelupkan jari ke dalam air untuk melarutkan krim pembeku darah yang sangat berharga itu. Ia tahu bahwa krim ini efektif untuk menyembuhkan luka fisik. Tapi jika digunakan dengan teknik khusus, efeknya bisa jauh lebih besar. Menyadari betapa sulitnya mendapatkan obat itu, ia tak ingin menyia-nyiakannya dan memutuskan untuk menggunakannya secara efisien. Dengan tubuh yang penuh luka dan rasa sakit yang masih terasa, ia berbaring di atas jerami sambil menggenggam kain berdarah. Membiarkan tubuhnya menyerap manfaat obat sambil menenangkan pikirannya, bersiap untuk menghadapi hari esok yang mungkin lebih keras dari hari ini. Setelah mengobati luka-lukanya dengan hati-hati, Yangkai akhirnya berbaring di tempat tidur jeraminya, membungkus tubuhnya dengan selimut coklat terlusuh. Dalam keheningan malam ia perlahan terlelap, namun wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, pertanda bahwa ketenangan tidurnya dirusak oleh kegelisahan dalam mimpi atau trauma dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Meski tubuhnya beristirahat, pikirannya tetap waspada, seakan bersiap menghadapi tantangan baru yang menanti saat ia terbangun.